datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1528. Semua orang perlu sedikit menderita dulu. Jake mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jake kedua pergi, Din datang. Din memiliki senyum di wajahnya, masih terlihat sangat baik dan mudah diajak bicara. Bapak, lain, sekarang sudah hampir subuh, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi aku akan kembali dan istirahat dulu. Ucap dekan dengan sopan. Jasper mengangguk dan berkata, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu kembali. Itu tidak perlu. Din melambaikan tangannya dan berkata, semua orang sangat sibuk, jadi saya tidak akan menyusahkan siapapun. Lagi pula, kami tidak terlalu jauh dari hotel. Tidak apa-apa bagi saya untuk kembali sendiri. Jasper tersenyum dan berkata, oke, kembalilah setelah kamu cukup istirahat. Tentu saja, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Din dengan sopan mengangguk kepada Jasper dan Henry sebelum dia berbalik untuk pergi. Jasper sedikit mengernyit saat melihat punggung Din. Henry. Jasper memanggil tiba-tiba. Apa yang salah? Henry, yang sedikit bingung karena kelelahannya, tersadar kembali setelah beberapa saat dan bertanya. Apakah Anda merasa bahwa Din lebih sulit dipahami daripada gabungan Lord Alvarado dan Pangeran Kecil ketika sampai pada tingkat kesulitan dan kerumitan? Kata Jasper. Henry mendengus dan berkata, apakah kamu bodoh? Aku bisa membunuh makhluk itu hanya dengan satu tamparan, tapi kau membandingkannya dengan dua bajingan itu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jasper menggelengkan kepalanya. Pangeran Kecil dan Lord Alvarado sangat kuat, tetapi niat mereka jelas. Mereka tidak akan melakukan kesalahan secara eksplisit karena biaya kesalahan terlalu tinggi. Orang pintar seperti mereka tidak akan melakukan hal bodoh. Tapi Din tidak merasa cocok denganku. Henry juga menjadi serius ketika dia menyadari betapa seriusnya Jasper. Dia menggosok dagunya dan berkata, serahkan ini padaku. Oh. Jasper menatap Henry dengan heran. Penampilan ini membuat Tuan Muda Low marah. Bagaimana apanya? Apakah Anda pikir saya hanyalah generasi kedua yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah? Tidak, Jasper dengan cepat menolak pemikiran itu. Jangan khawatir, saya mungkin tidak dapat melakukan hal lain, tetapi saya telah berlatih cara membuntuti dan mengawasi seseorang sejak saya masih muda. Jadi saya tidak akan gagal jika berhubungan dengan orang ini, kata Henry, merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia bertepuk tangan dan bangkit. Dia berkata, lagi pula, saya tidak dibutuhkan di sini, jadi saya perlu mencari sesuatu untuk dilakukan. Tidak apa-apa jika Din tidak melakukan apa-apa, tetapi jika dia melakukannya, aku berjanji akan menyelesaikannya untukmu. Oke, Jasper menyeringai dan menerima. Sial, kenapa aku merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkapmu? Di pasar dengan sejumlah besar dana, banyak detail kecil dengan mudah diabaikan oleh kedua belah pihak dalam pertempuran. Namun, kesenjangan kekuatan antara tim seringkali terletak pada seberapa baik mereka menangkap gerakan mikro ini. Dalam perang keuangan, tim yang berpengalaman dapat sepenuhnya menghancurkan tim dengan sedikit pengalaman. Kekuatannya terletak pada detail dan profesionalismenya. Saat pusat di Waterhoof City Center mulai bergerak, markas Quantum Fund di Wall Street mengumpulkan informasi yang relevan. Rogers melihat laporan di tangannya dengan mata birunya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu yakin? Rogers tahu bahwa pertanyaan ini tidak masuk akal. Tim profesional yang dibesarkannya sendiri tidak akan mempresentasikan hasilnya di depan matanya tanpa mengkonfirmasi keaslian dari apa yang mereka laporkan. Siapapun yang punya nyali untuk melakukannya pasti sudah lama dipecat. Benar saja, bawahan itu menjawab dengan cermat, kami benar-benar yakin. 12 menit yang lalu, pusat di Waterhoof City tiba-tiba mendistribusikan dana sejumlah 200 juta dolar AS, dibagi menjadi 13 posisi, yang mengalir ke arah panjang yang sama dengan kita. 13 posisi ini dibuka dalam waktu 3 menit satu sama lain, dan dana tersebar secara tidak teratur. Tetapi dalam 12 menit ini, 13 posisi ini telah menghasilkan lebih dari 30 juta dolar AS untuk pusat di Waterhoof City. Berdasarkan intelijen saat ini,
Analis kami percaya bahwa ada alasan untuk percaya bahwa orang-orang di pusat di Waterhoof City telah kehilangan kepercayaan di pusat di Nauritus City. Setidaknya dalam menghadapi kerugian yang begitu besar, mereka telah membentuk beberapa ide untuk mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Bawahan Rogers berhenti ketika dia mengatakan itu. Kemudian, dia melanjutkan, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan. Saat ini, tim analisis kami masih membangun model prediksi untuk menyimpulkan apakah ini jebakan. Kami bermaksud untuk mencari tahu apa tujuan Jasper & Co. yang paling mungkin untuk taktik ini, tetapi itu akan memakan waktu tertentu. Bagus sekali, setidaknya kamu telah melakukan semua yang seharusnya kamu lakukan. Rogers sangat puas. Tapi kamu juga telah mengabaikan satu hal. Saya selalu berpikir bahwa orang-orang dari Summerland sangat egois dan mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri karena mereka adalah orang-orang yang paling mahir mencari perselisihan internal di dunia. Haha, sifat inferior mereka akan terungkap kapan saja. Rogers bertepuk tangan dan berkata, ini adalah titik masuk yang bagus. Bawakan saya semua data transaksi pusat di Waterhoof City sekarang juga. Saya pikir sudah waktunya untuk menambahkan sedikit kesenangan pada permainan kapitalis yang membosankan ini. Bawahannya terkejut sejenak, dan kemudian berkata, apakah kamu tidak akan mempertimbangkan kemungkinan ini sebagai jebakan? Rogers berkata datar, tentu saja saya mempertimbangkannya, tetapi saya lebih cenderung percaya bahwa ini disebabkan oleh sifat inferior orang Summerland. Kita akan tahu apakah itu jebakan atau bukan hanya dengan membuat gerakan sederhana. Jika ini jebakan, kita dapat memperlakukan ini sebagai pencegahan dini, tetapi jika tidak, Jasper mungkin dalam masalah kali ini. Cepat ambilkan aku semua data dari pusat di Waterhoof City. Ya, setelah mendengar ini, bawahannya segera berlari untuk mengambil data. Hanya dalam beberapa menit, semua data transaksi pusat di Waterhoof City sejak pembukaan telah dikumpulkan dan disajikan kepada Rogers. Rogers menyatukan jari-jarinya dan menyelipkannya di bawah dagunya. Kemudian, dia melihat data dengan hati-hati. Berdasarkan tingkat permukaan, kecuali 200 juta dolar AS yang mereka transfer lebih dari 10 menit yang lalu, transaksi lainnya sepenuhnya sinkron dengan pusat di Nauritus City. Bahkan sampai sekarang, mereka dengan setia melaksanakan perintah dari kota Nauritus. Ini bukan jebakan. Ini dari penanggung jawab pusat di Waterhoof City. Mereka punya ide lain. Rogers sangat berpengalaman dan bisa langsung membuat penilaian. Katakan pada mereka untuk mengawasi pusat di Waterhoof City. Kami akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Perintah Rogers dilaksanakan dalam sekejap mata. Situasi di pasar saham Dow Jones mengalami implan langsung dan segera berubah secara dramatis. Kapitalis Wall Street, yang dipimpin oleh Quantum Fund, mengubah taktik dan melancarkan serangan sengit terhadap beberapa saham lainnya. Bab 1529. Sementara itu, beberapa saham yang menghadapi serangan sengit ini, tidak mengejutkan siapapun, semua industri berat yang menjadi tanggung jawab pusat di Waterhoof City. Pada saat ini, Quantum Fund akhirnya memamerkan taringnya yang ganas sebagai hedge fund teratas dunia. Bapak, lain, berita buruk. Bas, yang bertugas mengamati pergerakan Quantum Fund, segera melihat situasi yang tidak normal. Jasper bergegas di belakang Bas dengan cepat dan sebelum Bas bisa menjelaskan, dia melihat data yang ditampilkan di layar. Quantum Fund tiba-tiba menyerang saham-saham ini dengan panik. Hanya dalam 2 menit, volume perdagangan saham-saham ini meningkat 3 kali lipat, dan harganya langsung dipotong 8%. Jasper menatap data perdagangan saham-saham ini. Tiba-tiba, dia berkata, stok ini adalah yang menjadi tanggung jawab pusat di Waterhoof City. Dapatkan saya semua data semua stok yang menjadi tanggung jawab pusat di Waterhoof City. Bas segera mengklik keyboardnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 20 saham dimobilisasi. Bas melihat papan lebih dari 20 saham. Dia merasa kulit kepalanya kesemutan. Ini adalah serangan habis-habisan yang diluncurkan oleh Quantum Fund. Suara serius Jake bisa terdengar dari satu sisi. Dia menyerahkan sepotong data kepada Jasper dan berkata dengan suara yang dalam, berdasarkan situasi saat ini, Quantum Fund tampaknya memperhatikan saham yang menjadi tanggung jawab pusat di Waterhoof City. Mereka telah memusatkan daya tembak mereka dan mulai menyerang. Saat ini,
Pangkalan Waterhoof City menghadapi kerugian setidaknya sekitar 1 miliar dolar AS. Wajah Jasper diam seperti air hangat. Situasi tegang yang tiba-tiba di depannya membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian ketika dia menghadapi Rogers di pasar saham Harbor City. Tekanan saat ini sangat besar. Apalagi serangan datang dari mana-mana. Ini adalah karakteristik pribadi Roger yang paling mencolok. Dia seperti anjing gila. Begitu dia mulai menyerang, dia akan meluncurkan serangan tanpa pandang bulu skala penuh tanpa ampun. Metode ofensif ini menjerit Rogers. Sifat terbesarnya adalah begitu dimulai, itu akan memberi tekanan besar pada musuh. Seolah-olah mereka berada di padang alang-alang dan Rogers baru saja menyalakan api di mana-mana, membuat orang-orang yang ingin memadamkan api tidak tahu apa-apa, tidak tahu harus mulai dari mana. Jake bergumam, ini serangan yang sangat ganas. Kami benar-benar tidak bisa meremehkan Quantum Fun. Bas menatap Jasper dan bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ini sedikit rumit. Jasper mengerutkan kening dan tidak terlihat senang. Tekanan ini bukanlah masalah terbesar saat ini karena dia dan Quantum Fun tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk meletakkan kartu mereka di atas meja. Namun, dia khawatir seseorang mungkin tidak dapat menangani situasi tersebut. Bapak, line, telepon dari pusat di Waterhoof City, kata Jake dengan suara berat. Tentu saja, gerutu Jasper dan mengambil telepon. Ini Jasper. Jasper, apa yang terjadi? Pusat di Waterhoof City telah menjadi target utama serangan Quantum Fun. Di ujung telepon yang lain, suara gelisah Lord Alvarado bisa terdengar. Jasper mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, ini hanya strategi ofensif lawan. Jangan panik. Begitu Anda panik, Anda akan langsung masuk ke dalam perangkap Quantum Fun. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Saat ini saya kehilangan puluhan juta setiap detik, dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Apakah Anda punya rencana untuk mengatasi ini? Lord Alvarado bertanya terus terang. Apa yang salah dengan kerugian puluhan juta? Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, Anda masih harus menanggungnya. Sejak awal, kami berdiri di pihak yang lebih lemah, jadi kami harus siap menanggung kerugian besar. Bab 1530. Apakah Anda benar-benar berpikir kami mengambil uang dari tanah? Sementara dia berhadapan dengan Lord Alvarado yang pemarah, Jasper menjawab dengan belak-belakan. Lord Alvarado tampaknya tidak menyangka Jasper akan menggunakan nada kasar seperti itu untuk berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, maksudmu, kamu tidak akan peduli lagi dengan pusat di Waterhoof City. Kami belum yakin apa yang akan dilakukan Quantum Fun, jadi kami tidak dapat memberikan rencana tanggapan untuk saat ini. Kita harus membuat perencanaan sebelum mengambil tindakan dengan dana yang begitu besar. Jika tidak, akan mudah untuk jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Jika kita kehilangan inisiatif, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya kembali, jelas Jasper dengan sabar. Jasper, jika kamu tidak melindungi kami saat ini, akan sulit juga bagimu untuk pulih jika kami kehilangan terlalu banyak, kata Lord Alvarado dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, Jasper hampir menangis. Lord Alvarado, tidak ada artinya mengatakan hal seperti itu saat ini. Jika Anda tidak memikirkan hal seperti itu hanya untuk akhirnya ditangkap oleh lawan ketika Anda mengeksekusi trik murahan Anda secara rahasia, apakah menurut Anda lawan akan mulai menyerang saat ini? Terus terang, kamulah yang menyerahkan informasi ini kepada lawan sehingga mereka bisa menggunakannya untuk melawanmu. Anda harus tahu siapa lawan kami sekarang. Mereka adalah elit paling luar biasa di Wall Street. Mereka memiliki pengalaman paling banyak dalam perang modal di seluruh dunia dan mereka juga pembuat aturan ekonomi modern. Kami tidak dapat melakukan trik murahan jika kami ingin menantang sekelompok orang seperti itu. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Anda meminta saya untuk mencari jalan keluar, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pikirkan? Anda adalah Lord Alvarado yang bermartabat, namun Anda sangat pelit dengan uang sebanyak itu. Setelah Jasper selesai berbicara, Lord Alvarado terdiam. Hanya ada napas berat Lord Alvarado di telepon. Sementara itu, di pihak Jasper, semua orang, termasuk Jake, terdiam. Tidak ada yang mengira Jasper akan memarahi Lord Alvarado secara langsung. Pada saat ini, telepon di ujung telepon berpindah tangan. Suara pangeran kecil datang dari telepon. Jasper, kamu tidak perlu marah tentang hal kecil ini.
Karena itu sudah terjadi, tidak ada artinya mengeluh lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk memperbaikinya dan tidak mengeluh, bukan? Kemarahan di dada Jasper perlahan mereda dan dia berkata, aku akan mengerahkan sejumlah dana untuk memblokir serangan untukmu dan kamu akan mundur sesegera mungkin. Oke, jawab pangeran kecil sebelum menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Jasper mengembalikan telepon ke Jake dengan wajah gelap dan berkata, gerakan sejumlah dana untuk menyelesaikan masalah di pusat di Waterhoof City terlebih dahulu. Jake menatap Bas, dan Bas segera bekerja. Jake berbicara dengan hati-hati, Tuan. Lain, meski di permukaan, masalah sudah terpecahkan, tak terhindarkan bekas luka akan tertinggal di kedua sisi. Jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan, saya khawatir itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.